Hai semua, hai Aquarius. Ini adalah pembacaan umum untuk 3 hajat Aquarius, Sun, Moon, Rising, dan Venus. Di mana saja Aquarius berada dalam carta astrologi Anda ya. Ini adalah pembacaan secara umum 3 hajat Anda yang dikabulkan November 2024 ini. Dan seperti biasa, oleh karena pembacaan ini adalah umum, saya ingin mengingatkan dalam 3 hajat yang dibacakan sebagai yang dikabulkan yang menjadi kenyataan, mungkin hanya 1 atau 2 yang tepat sesuai terjadi dengan Anda, tapi tidak apa yang terjadi kepada Anda juga tidak semestinya berlaku kepada orang lainnya. Dan mungkin juga dalam 3 hajat itu langsung tidak ada yang menepati situasi Anda. Oleh karena itu, Aquarius, saya menggalakkan Aquarius untuk menonton reading zodiak dalam rising sign, moon sign, Venus sign Anda, dan juga node-node ya. Karena ada waktu tertentu, ada bulan tertentu, zodiak dalam placement ini lebih menepati situasi Anda. Oke, jadi kita terus saja ke pembacaan energi Aquarius. Mohon berikan saya kad yang menjelaskan 3 hajat Aquarius yang dikabulkan November 2024 ini. Tunjukkan hal-hal yang tersembunyi, yang terahsia dan tidak dijangkakan oleh Aquarius akan menjadi kenyataan, akan dikabulkan, akan diberikan kepada mereka November ini. Terima kasih. Terlebih dahulu, 3 hajat umum Aquarius. Apakah 3 hajat umum Anda, Aquarius? Yang pertama sekali, berkembang maju, semakin maju, memperbaiki diri dalam semua bidang. Kalau saya merasakan di sini dapat menghasilkan ide yang bagus, karya yang berkualiti, memberi perkhidmatan yang terbaik. Itu energi yang saya rasakan. Jadi apapun yang terkabulkan kita lihat karena itu secara umumnya. Jadi dalam banyak yang saya sebutkan tadi, mungkin hanya 1 ataupun beberapa perkara yang saya sebutkan itu seperti yang Anda pikirkan, apa yang Anda inginkan. Jadi kita lihat apa yang terjadi. Hal kedua, keluar daripada kekeliruan. Nah, ini sebenarnya bersangkut paut dengan keinginan untuk menjadi lebih baik, berkembang maju, bertambah baik, memberi hasil karya yang lebih kreatif, berkualiti, memberi perkhidmatan yang terbaik. Seperti itu yang saya rasakan, memperkembangkan kemajuan bisnis, mencapai kejayaan. Jadi ini ada kaitannya. Kalau saya merasakan di sini karena ada Aquarius di sini yang saya merasakan keliru, di mana jalan hidup yang harus dipilih. Jadi yang mana harus dilakukan, apa yang harus dilakukan, apa option terbaik, pilihan yang terbaik. Ada banyak pilihan-pilihan, tetapi tidak pasti yang mana satu yang terbaik, yang paling tepat untuk diambil, yang akan membawa kemajuan. Dan ada juga yang keliru dengan perasaan sendiri. Saya melihat image tarot card Seven of Cups. Jadi Seven of Cups adalah dihidangkan dengan pelbagai pilihan, tetapi tidak tahu yang mana satu harus dipilih. Ada banyak peluang, juga kekeliruan, begitu. Kekalutan pikiran, ada tertutup keupayaan untuk menganalisis apa yang terbaik untuk diri sendiri. Jadi yang diinginkan, yang dimaukan oleh Aquarius dalam energi umum ini adalah keluar daripada energi seperti itu. Mahu menjadi seorang yang boleh membuat keputusan. Dan ada perkara yang saya rasakan seperti, apa ini ya, kebingungan begitu. Saya tidak tahu apa sebenarnya yang berlaku dengan Anda. Sama ada penyakit fisikal ataupun bagaimana, mungkin ada tertutup saraf begitu, saya tidak pasti ya, karena apa yang saya rasakan sekarang ini, saya seperti tidak dapat mencerna maklumat, saya tidak dapat memahami, kadang-kadang saya tidak dapat memahami apa yang saya lihat, apa yang saya baca, begitu energi yang saya rasakan. Dia seolah-olah ada, dipanggil ya, orang yang mengalami masalah hilang ingatan, tapi ini lebih bersifat sementara, begitu. Jadi saya tidak pasti apa yang Anda alami. Jadi ada seseorang di sini yang berharap agar mengalami kesembuhan, keluar daripada energi seperti itu. Semoga dibukakan jalan ya. Oke, energi ketiga, energi umum yang ketiga adalah menemui teman sejati, saya mendengar. Jadi untuk
penemuan ini, saya ada banyak perkara yang saya dapat rasakannya. Ada di antara Anda keinginan untuk dapat menemui cinta sejati, soulmate-nya, bertemu dengan soulmate. Kamu ingin mengundang soulmate, pasangan yang tepat, yang serasi, yang sejiwa dengan Anda, tetapi sebahagian energi yang saya rasakan di sini untuk punya teman baik yang memahami, menjadi penyokong, boleh menjadi penyokong, bukan sekadar berpura-pura untuk menjadi baik, hanya untuk mendapat sesuatu, hanya untuk mengambil kesempatan, tetapi yang Anda inginkan adalah teman baik yang sanggup menyokong dalam apa sahaja Anda lakukan, menjadi penyokong setia, menjadi sahabat setia. Begitu energi yang saya rasa di sini. Dan satu lagi maklumat yang saya diberi, keinginan seseorang untuk bertemu. Bertemu apa ya, mungkin ada di antara Anda di sini yang belajar tentang spiritual, mungkin Anda berguru dengan orang lain, seseorang, untuk mendalami ilmu spiritual, bukan agama ya, bukan keagamaan kalau saya rasakan di sini. Saya tidak pasti bagaimana, tapi ini seperti mahu bertemu dengan spirit guide, penjaga, pembimbing, pendamping, begitu. Jadi saya tidak pasti kalau hal itu menjadi kenyataan buat Anda, tetapi ini energinya terbacakan. Ada yang mahu mendapat pengiktirafan, saya dengar mendapat diberkati. Oke, jadi kita lihat apa sebenarnya yang terjadi nanti sebentar lagi ya. Oke, energi Anda sekarang, ataupun apa yang membolehkan Anda, bagaimana untuk Anda boleh merealisasikan, mewujudkan impian ini, menjadikan hajat Anda ini kenyataan, adalah engkau harus berada dalam sikap bersedia untuk menerima rejection. Bukan semua perkara di dalam dunia ini yang kita inginkan itu kita dapati. Bukan semua yang terhidang di hadapan adalah kekal menjadi milik kita. Bukan semua yang ada di genggaman kita adalah tepat. Bukan semua apa yang ada bersama dengan kita adalah tepat untuk diri kita. Jadi sentiasa bersedia untuk merelakan kepergian ataupun melepaskan sesuatu perkara. Dengar kata hatimu. Engkau harus bijak mendengar panduan yang ada di dalam dirimu sendiri agar engkau tidak mengalami penipuan. Nah, saya juga berbalik kepada keinginan tadi untuk bertemu dengan pendampingnya, dapat melihat bagaimana rupa pendampingnya, dapat berkomunikasi dengan penjaga. Anda seperti mahu mengundang penjaga, pendamping hidup, pendamping spiritual ya. Sebagainya mahu menginginkan pendamping hidup. Tapi harus berhati-hati karena bukan semua yang hadir itu adalah yang benar. Ada yang kehadirannya sekadar memesongkan dan menipu. Itu yang saya diberi penjelasan di sini. Oke, kita lihat apa yang dikabulkan, apa yang menjadi kenyataan untuk Aquarius. Mohon berikan saya penjelasan, pencerahan. Hajat Aquarius yang dikabulkan, doa dan keinginan Aquarius yang dikabulkan untuk energi umum yang pertama. Kehendak umum Aquarius, mahu berkembang maju, dapat memberi ide yang baik, menghasilkan ide yang baik, karya yang baik. Saya rasa apapun yang Anda minta, ini kelancaran perjalanan hidup. Anda sebenarnya cuma ragu-ragu. Anda ragu-ragu dengan keupayaan diri. Dan apapun permintaan Anda, Aquarius, engkau tahu itu sudah menjadi kenyataan. Itu sudah engkau dapat di saat Anda mulai yakin bahwa engkau mampu melakukannya. Karena apa yang saya rasakan di sini, keinginan seseorang untuk dapat menghasilkan karya yang baik,
dapat menjana idea yang terbaik. Jadi idea itu ada, cuma Anda tidak yakin itu adalah yang terbaik. Dan Anda akan tahu bahwa Anda telah dapat menghasilkan karya yang baik, dapat menjana idea yang terbaik di saat Anda mulai yakin kepada diri sendiri. Karena untuk kad ini, The Chariot adalah kelancaran perjalanan hidup. Itu maksudnya. Dan ada kalanya itu diberi pengertian sebagai mengejar pangkat, begitu, diberikan pangkat, tapi diberi kenaikan pangkat, ya maksudnya. Tapi kalau yang saya rasakan di sini, Anda keluar daripada rasa tidak yakin diri. Jadi itu adalah penentu bahwa apa yang Anda inginkan itu sudah dikabulkan. Anda mulai yakin kepada diri sendiri. Kamu berada dalam energi Queen of Swords, sangat tegas, sangat yakin. Dan apa yang engkau perkatakan, engkau tahu apa yang engkau sedang katakan. Bagi saya ini Queen of Swords memegang energi seorang yang mampu memberi ide yang sangat bernas, ide yang baik, seorang yang independen. Karena Queen of Swords selalu memberi gambaran single mother, dalam energi single mother. Okay. Jadi single mother adalah energi yang independen, boleh berdiri di atas kaki sendiri, bertanggung jawab, mampu melakukan tanpa bantuan orang lain. Anda juga dapat Five of Cups. Okay. Yang merasa gagal tidak akan merasa gagal lagi pada bulan November ini. Saya rasa kejayaan menanti Anda. Anda berjaya mengatasi situasi, mengatasi halangan hidup, masalah hidup Anda. Anda ada di High Priestess. Sama ada informasi baru yang Anda dapat, ilmu baru yang Anda dapat, ada rahasia kejayaan yang terbuka kepada Anda, ataupun ini adalah intuisi Anda semakin tajam, semakin baik. Jadi engkau mulai boleh mendengar panduan dari dalam diri Anda sendiri. Jadi ingin memperbaiki diri, perkembangan diri, kemajuan diri, saya melihat hal itu menjadi kenyataan untuk Anda, Aquarius. Di bawah dek Anda ada Six of Swords dan juga Two of Pentacles, Five of Wands. Keharmonian, dan Anda mulai meneruskan perjalanan hidup, meninggalkan apapun situasi yang memberi konflik pikiran kepada Anda. Okay. Masuk kepada energi umum yang kedua, hajat umum yang kedua, yaitu keluar daripada kekeliruan, tidak mampu membuat keputusan. Kalau saya merasakan energi seseorang di sini, ada seseorang di sini yang dia tahu apa yang dia lakukan dan dia tahu apa yang berlaku. Dalam situasinya dia tahu apa yang berlaku. Tetapi ini seperti tidak bersedia untuk mengambil tindakan. Saya kadang merasakan energi ini, apa yang saya rasakan di sini, saya seperti melihat ada beberapa kumpulan Aquarius di sini yang menjalani hubungan toksik. Hubungan toksik. Engkau tahu bahwa hubungan ini tidak boleh diteruskan, engkau tidak boleh terus berada dalam hubungan ini. Bila saya katakan hubungan, bukan semestinya hubungan romantik. Bukan semestinya pasangan romantik. Ini tergantung kepada siapa Anda. Ada yang memang dalam hubungan romantik, ada yang dalam pekerjaan, business partner, teman baiknya, begitu. Jadi engkau tahu engkau tidak boleh terus berada di sini, tetapi engkau sendiri yang tidak mengambil tindakan. Jadi Anda keliru dengan apa tindakan yang tepat, yang betul, yang terbaik untuk diri Anda. Jadi apa yang dikabulkan buat Anda di sini, Aquarius, Anda dapat Six of Wands. Apapun yang engkau ingin tinggalkan, apapun yang engkau ingin lepaskan, engkau berjaya. Anda ada Six of Wands di sini, engkau berjaya. Nah,
Ada Aquarius di sini yang merasakan dirinya menjadi diperlekehkan, rasa dirinya tidak dipedulikan, menjadi option terakhir, pilihan terakhir, dijadikan pilihan terakhir. Saya melihat hal itu tidak seperti itu sebenarnya. Pada bulan November ini engkau akan dapat melihat bahwa engkau adalah penting. Engkau akan merasa penting dalam hidup seseorang. Sekali lagi, Two of Swords. Ini untuk Anda yang tidak dapat membuat keputusan, untuk Anda yang tidak ada kekuatan untuk bertindak. Engkau akan dapat melepasi halangan itu. Yang tidak dapat bertindak, mulai dapat bertindak. Yang tidak dapat mencari jalan penyelesaian, engkau tahu sebenarnya. Di dalam hatimu engkau tahu apa yang harus engkau lakukan. Dan ini engkau realisasikan pada November ini. Dan saya juga merasakan ada kata-kata dari orang lain yang membuatkan engkau keliru. Jadi ini berarti ini seperti ada dua pihak yang memberi cadangan, memberi nasihat kepadamu, dan engkau tidak tahu yang mana satu nasihat yang terbaik yang boleh engkau ambil sebagai panduan. Dan kini engkau, kalau saya merasakan engkau sendiri membuat keputusan untuk memilih mana yang terbaik untuk dirimu. Anda ada Queen of Wands, ini energi yang bagus. Six of Wands, Queen of Wands, perhatian, kejayaan, berjaya mengharungi rintangan. Seven of Pentacles. Jadi siapapun Aquarius di sini yang berada dalam energi tidak dapat membuat keputusan sendiri, engkau keluar daripada energi ini. Anda ada Seven of Pentacles. Seven of Pentacles memberi saya energi seorang yang bersungguh-sungguh, punya kesungguhan untuk menjadikan suatu kenyataan. Menjadikan sesuatu itu suatu kenyataan. Apa yang engkau lakukan sebenarnya Aquarius, apa yang engkau mulakan, bisnes yang engkau, ini seseorang yang memberi sepenuh perhatian, tumpuan, menghabiskan masa dan tenaganya kepada suatu projek, itu sudah mulai membuahkan hasil. Karena ada seseorang di sini yang ada tanda soal. Besar tanda soalnya. Berbaloikah apa yang saya lakukan? Tepatkah tindakan? Adakah ini membuahkan hasil kepada saya? Jadi engkau akan dapat lihat hasilnya pada bulan November ini. Seven of Pentacles memberi saya energi menuai hasil. Yes, 7, sememangnya 7 adalah angka yang bukan angka penuh dalam tarot card. Karena dalam tarot card untuk angka yang terbanyak adalah nomor 10. Jadi 7/10 maksudnya belum semua dapat, bukan 100% usaha yang hasil yang engkau inginkan itu engkau dapat, tetapi sudah ada hasilnya, nampak hasilnya. Oke, energi yang ketiga. Oke, sebentar ya. Anda ada Seven of Swords dan Four of Swords. Oke, jadi ketenangan pikiran saya melihat. Untuk siapapun yang berada dalam energi ini, kekalutan pikiran, kebuntuan pikiran, tidak dapat membuat keputusan, ragu-ragu, Anda akan menjadi lebih tenang, aman pikiranmu pada bulan November ini karena engkau sudah mulai jelas dengan apa yang patut engkau lakukan. Boleh berpikir dengan tenang. Tidak perlu lagi memikirkan apa strategi yang terbaik untuk melepasi halangan ini, untuk meneruskan kelangsungan hidup. Engkau tidak akan tidak perlu lagi, tidak menghabiskan banyak waktu untuk berpikir. Oke, energi yang ketiga. Energi yang ketiga, apa yang dikabulkan untuk Aquarius? Hajat umum yang ketiga. Hajat umum yang ketiga.
Okay, yang pertama Anda ada, Seven of Cups, sekali lagi energi yang sama di sebelah. Tapi ini memberi saya gambaran peluang. Peluang untuk mendapatkan, peluang terbuka untuk engkau memilih yang terbaik. Ada Aquarius di sini yang berharap agar dipilih oleh seseorang yang sedang diperhatikannya. Dia berharap agar, saya rasa Anda sadar Anda adalah salah seorang pilihan orang ini, teman untuk dijadikan sebagai teman hidup. Dan kalau saya melihat di sini Anda adalah pilihannya. Tidak pernah ada yang lain di hatinya. Engkau adalah pilihannya. Four of Cups, Six of Swords, dan King of Wands. Oke. Nah, pastinya bukan semua. Untuk pertama kalinya saya diberi seperti ini. Jika ada 10 orang Aquarius di sini yang menginginkan pertemuan dengan pendamping spiritualnya, hanya ada 1 orang yang bertemu dengan pendamping spiritualnya, dapat melihat pendamping spiritualnya. Mudah-mudahan yang seorang itu adalah Anda. Saya nampak 1, tapi harapnya itu bukan 1 orang, tetapi 1%. 1% akan menjadi lebih banyak ya kalau diberi dalam bentuk peratusan. Jadi saya harap Anda berada di antara 1% ataupun 1 orang ini. Untuk Aquarius yang merasa dipinggirkan oleh seseorang, rasa seperti tidak dipedulikan oleh seseorang, saya melihat Anda memperbaiki hubungan dengan pasangan. Jadi ada energi berbaik semula dengan pasangan. Saya tidak pikir ini, saya mengesan energi reconcile, berbaik semula dengan pasangan. Tetapi saya tidak pikir ini untuk Aquarius yang terputus, yang benar-benar terputus hubungan dengan pasangan, sudah memutuskan hubungan dengan pasangan. Seandainya hubungan Anda hanya hubungan yang tidak baik, tidak ada komunikasi, ini akan mulai diperbaiki. Jika ada konflik dengan pasangan, engkau rasa pasanganmu lebih memberi tumpuan kepada hal-hal yang lain, November ini engkau akan mendapatkan perhatian, akan diberi perhatian seperti yang engkau inginkan. Ini kalau saya melihat apa yang terjadi di sini, pasangan Anda punya masalahnya tersendiri, menghadapi situasinya sendiri. Karena itu, dia berpaling, dia seperti tidak berminat untuk melayani dirimu. Tetapi ini akan ada perubahan energi ya, ini akan ada perubahan energi. Okay. King of Pentacles, Anda berada dalam energi, engkau dapat apa semua yang engkau inginkan. Jadi ini Anda berada dalam energi mau menyimpan cake-nya, tetapi mau makan cake-nya juga, begitu. Jadi apa saja yang engkau inginkan, tidak ada yang terlepas dari genggamanmu. Engkau akan dapat apa yang engkau mau. Oke, hal yang baik, perkara yang baik menanti Aquarius. Wow, reading Anda akan menjadi sangat panjang ya, maaf ya. Hal yang baik, perkara yang baik menanti Aquarius November ini. Hal yang baik, perkara yang baik. Hal yang baik, perkara yang baik menanti Aquarius, Sun, Moon, Rising, dan Venus November 2024. Terima kasih. Anda ada Two of Wands. Oke. Ini memberi saya energi perancangan, merancang masa depan. Jadi perkara yang baik pada November ini, Anda ada peluang untuk merancang masa depan Anda dengan baik. Merancang strategi untuk kelancaran perjalanan hidup dalam suasana yang harmoni, tidak ada gangguan. Jadi apa yang engkau ingin lakukan, itu yang akan berlaku, engkau dapat lakukan. Anda ada Page of Cups. Ini refleksikan diri kalau saya melihat di sini. Tetapi ini engkau ada banyak waktu. Oke, dia selari dengan kad yang pertama. Engkau dapat merancang perjalanan hidup, kelancaran hidup, perancangan hidup dengan harmoni. Karena sememangnya
ada banyak ruang pribadi untuk Anda pada bulan November ini. Engkau ada ruang pribadi untuk mengasihi diri, menyayangi diri, tetapi dalam masa yang sama, orang-orang di sekelilingmu seperti sangat menyokong engkau, sangat menyokong apapun yang engkau lakukan, sangat memberi sokongan, memahami situasimu. Oke, mereka sangat memahami situasimu. Jadi kalau engkau rasa engkau perlu ruang pribadi, mereka akan memberikan ruang pribadi seperti yang engkau inginkan. Memberi cukup ruang, waktu untuk diri sendiri. Yang tidak dijangkakan oleh Aquarius berlaku November ini. Yang tidak dijangkakan oleh Aquarius. Sesuatu yang tidak dijangkakan oleh Aquarius akan berlaku November ini. Oke, sekali shuffle lagi. Jika ada sesuatu yang tidak dijangkakan oleh Aquarius akan berlaku. Tidak ada yang surprise-nya pada bulan November ini untuk zodiak Anda, Aquarius. Oke, Aquarius, pikirkan satu persoalan. Saya akan menarik 3 kartu untuk menjawab persoalan Anda. Saya melihat angka 33. Jadi mungkin itu adalah angel number ya. Mungkin itu ada maknanya buat Anda. Karena itu saya katakan tadi, mungkin reading Anda akan menjadi sangat panjang. Saya menjangkakan reading ini mencapai sehingga ke 33 menit. Oke. Tapi mungkin tidak akan sampai ke 33 menit. Jadi pastinya angka 33, 4 kali 3 ya. Itu memberi makna kepada Anda. Cari maksudnya di Google ya. Angel number 3333. Oke, Aquarius. Anda untuk ini seperti ada 2. Oke. Pikirkan persoalanmu dalam keadaan yang tenang. Pilih sama ada nomor 1, 2, ataupun 3 untuk menjawab persoalanmu. Anda boleh pause video ini ya. Tadi saya mendengar Aries, jadi mungkin Aries ada kaitannya dengan hidup Anda. Apapun itu, sama ada Aries dalam carta astrologi Anda ataupun Anda ada hubungan dengan Aries. Oke, Aquarius, jika Anda memilih kad yang pertama, jawaban kepada persoalanmu adalah tidak. Walaupun engkau percaya ini yang terbaik, tetapi ini bukan yang terbaik untukmu. Itu yang saya dengar. Jika Anda memilih kad yang kedua, jawaban kepada persoalanmu juga tidak. Lepaskan. Jika Anda memilih kad yang ketiga, jawaban Anda adalah tidak dan tidak. Ini sangat besar tidaknya. Tidak cukup informasi, tidak cukup maklumat, tidak tepat maklumatnya, dan ini akan membawa kepada addiction. Ini membawa kepada ketagihan yang tidak memberi pulangan yang sehat, pulangan yang baik untuk dirimu. Tidak mendatangkan kebaikan kepada dirimu. Dan kadang-kadang ini bukan semestinya ketagihan, tetapi ikatan yang tidak baik, ikatan yang tidak memberi kebaikan buat Anda. Katanya engkau akan dipulihkan. Jadi saya tidak pasti apa tuh. Engkau akan dipulihkan. Baik. Ataupun cari kesembuhan pribadi. Oke, jadi itu message yang saya ada untuk Anda, Aquarius. Saya harap ini boleh dijadikan sebagai panduan. Terima kasih, like, subscribe, share, komen-komen yang positif. Saya sangat menghargainya. Saya doakan yang terbaik sentiasa terjadi dalam hidupmu. Hingga jumpa lagi di reading yang akan datang. Bye.